Sarah dan Arom. Keren ya? Jimen, Gua mana bukan Jimen? suka. Undang Jimen coba. Jimen tidur jam segini. Masa sih? Hmm. Oh iya Banyak tugas dia, Bang. dia kalau live semalaman sih dia. Hmm. Banyak kuliah, Betul. kuliah, Bang. Bang Arom nyanyi lah. Aku dengar. Bentar ya, aku ambil laptop dulu. Ya, aku mute ya, aku mute. Masih ada 40 menit lah buat live ya. Karena saya mau kerja, habis itu mau Jumatan. Penuh hati doain aku, Bang Arom. Ini Apa tuh? Jumat Kafe terakhir sendiri. di Syakban. Kafe Karena sendiri. ini Jumat karena ini Jumat terakhir di bulan Syakban. Terus berapa hari? 5 hari lagi udah Ramadan. Ya betul. Betul. Tanggal 18 ya. Kalau jadi. Tapi kan nunggu sidang itu kan. Sidang isbat. Yang mau nyari yang mau nyari room diskusi jangan di sini. Di sini nggak diskusi di sini. Saya belum mau diskusi. Bang Arom belum mau diskusi. Ngaji apa? Ngaji, tapi nggak usah buka Al-Quran ya. Saya belum wudu soalnya. Ngaji yang mana? Ngaji ya kita ya. Mbak Sarah izin. Boleh kan ngaji Mbak Sarah ya? Tapi yang penting nggak buka Al-Quran kan? Ada dari Buka laptop. Al-Quran. Dari Boleh, laptop boleh. karena Boleh, megang Al-Quran boleh. kan harus wudu. Kata guruku begitu. Megang Al-Quran itu harus wudu dia. Sebentar ya. Terjemahan, ngapain terjemahan? Jangan terjemahan lah. Kita buka ya. HP. Ya dari HP juga bu. Jadi kerjaannya tiap hari kayak gitu Mbak Sarah. Kerjaan tiap harinya di kafe. Iya, kerjaannya gitu. Kerjaannya Di gitu. kafe. Beh. Ngeri. Anak tongkrongan ini. Sambil nungguin anakku sekolah pulang. Ya ngapain Kamu kalau sekolah nggak di di mana? sini kan? Sekolah di mana? Sini di sekolah Saudi. Sekolah Saudi. Saudi. Apa itu? Apa itu? Sekolah internasional apa? Provide by Saudi kedutaan, sekolahnya kedutaan Saudi. Saudi Arabia. Wow. Amazing. Amazing. Biasa aja, Bang. Karena dia bahasanya kan udah bahasa itu ya. Jadi ya udah. Gini ya teman-teman di bawah, nanti kita buka komal, tapi buka komalnya untuk ngaji aja. Jadi selama bulan puasa kita harus hatabin 1 Al-Quran, mengaji gitu. Jadi kita namanya apa? Tadarusan ya. Tadarus Baca, membaca, belajar. Adrus, asal katanya dari durus, pelajaran, mengambil pelajaran dari Quran. Silakan Bang Arom, lanjut. Baca yang mana nih? Kita baca apa nih? Mau nyanyi apa mau ngaji? Ya dua-duanya.
dua-duanya. Alif lam mim aja ya. Alif lam mim aja. Al-Baqarah itu kalau nggak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mana lagi? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. In kafaru sawa'un alaihim a'andaratahum am lam tundirahum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absurihim ghisawatu wa lahum adabun adim. Adalah sadaqallahul azim. Yang mana? Dua tahun saya pelajarin itu. 2 tahun baca itu terus. Aku pengen Cuman nangis. artinya enggak. Oh my God. Wah, luar biasa ini Bang Dosen saya Arom. lebih bagus. Dosen saya lebih bagus ngajinya. Dosen apa? Teologi? Dosen teologi, Bang? Islamologi. Oh. Saya dekat sama beliau. Jadi dia itu punya 4 Al-Quran untuk pembahasan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nggak dibahas artinya. Banyaknya yang bilang kemarin Karyana kan tantrum dia. Oh ya, kan Bapak kan satu meja waktu itu. Pendeta Arom, Pendeta Rahmat, Bu Karyana. Satu meja itu loh teman-teman. Jadi waktu debat offline tuh satu meja, aku moderatornya. Aku di tengah-tengah. Terus gimana Bang? Kenapa bisa tantrum dia? Apa ya? Nggak tahu dah, karena kecewa mungkin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang nelpon Bang Erik tadi. Itu udah rungkat itu sekarang itu. Si Sal. Sal Pasar Ibu. Tahu dapat nomor saya Mana dari alamatmu? Aku mengirim soundcard ini. Biar agak
Biar apa? Ya Bang Erik, jangan di live Bang Erik, mohon maaf. DM aja. Hal-hal seperti ini kan Udah semalam itu. Cuman dia nggak DM loh. Iya nih nomor handphone Alamatnya. Bang Arom nih ya. Aku samperin ntar nih. Nomor saya itu ada di Kian Santang, ada di Bang Handi, ada di siapa namanya, Bang Faruk. Ya ngapain minta sama mereka? Ngapain minta sama mereka? Bukan nggak bisa, cuman kan nggak etis kayaknya. Bang Ardiansa naikin. Bang Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seru rungkat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lanjut. Di mana tadi tempat Bang Dian ya? Tempat Bang Dian ya? Sama Bang Dian Pratama di Komalnya siapa tadi? Titisan. Ditombak sama Oten. Gara-gara Otennya ngomong bahwasanya Yesus berbahasa Yunani. Tapi memang sekarang ini Bang Erik, kalau nggak pakai akun kayak Kian Santang itu, rungkatnya cepet Bang Erik. Makanya saya agak ngeri nih. Punya saya itu sampai tanggal 16 yang satunya. Yang ini kalau rungkat lagi selesai, saya nggak bisa live. Aku kirimin nggak apa-apa kalau mau. Aku kasih. Apa? Akun nanti lo nggak ada aku. Ada Bang Arom. pakai cara apa sih Bang Ardi? Gimana Bang Arom? Gimana cara biar anti rungkat? Aku kasih nanti filenya, aku kasih. Nanti tak WA Bang Arom ya. Enggak, maksudnya cara daftarinya. Loh ya install aplikasi kayak biasa. Diinstal dulu baru tinggal pakai akunnya. Jadi nanti akan ada aplikasi 2 nanti. Yang satu TikTok yang ini yang asli, maksudnya yang original gitu kan. Yang satu itu yang semi original gitu loh. Gitu. Iya, pada kuat-kuat ya Komal ya. Heran saya. Ya, saya pokoknya sedikit aja langsung hancur. Kalau ditombak nggak bisa itu Bang Arom. Aman tuh Bang Arom. Maksudnya mau 1000 orang yang nombak sekalipun, mau ngomong bodoh, kucluk dan lain sebagainya, aman aja. Saya ada panggilan ini sebenarnya Bang Ardi. Mana Bang Arom? Dari AKBP. Loh, ngapain? Coba cerita dulu. Jadi mungkin viral kali ya yang kemarin. Pasti itu. Terus? Ya, jadi adalah yang hubungin untuk datang, ajakin ngobrol. Keperluannya pembahasan tentang di karismatik sebelumnya, karena sebelumnya kan di karismatik kan saya. Ya maksudnya kepentingannya apa? Kepentingannya ngobrolnya itu loh. Dia belum tahu pasti ya ngobrolin apa, karena saya tanya untuk keperluan apa, dia bilang kenapa untuk pembahasan aja nggak mau datang, kata dia. Kita datang ya di HKBP sini aja, kata dia. Gue bilang yang nggak apa-apa sebenarnya kalau untuk datang aja, tapi untuk bertanya detail, untuk sejauh ini saya memang belum mau memaksakan diri untuk diskusi dengan siapapun. Betul, sepakat saya itu. Nah, saya masih mau perdalam, karena guru saya, ya jangan dulu, kalau mau dalamin dulu aja tentang Islamnya, karena banyak pasti nantinya fitnah-fitnahan. Ya, aku bilang disuruh datang. Maksud saya begini Bang Arom. Maksud saya begini. Kalaupun mau ke sana, nanti konsultasi aja sama teman-teman API gitu kan, gimana baiknya. Kalaupun mau datang, Bang Arom pasti nggak akan dibiarkan datang sendirian itu, pasti. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa, pasti jawabannya karena, betul nggak? Ya. Nah itu, karena yang pertama, ini dalam tanda kutip kemungkinan, bukan kepastian ya, kemungkinan kami dari pihak API memang bertanggung jawab kepada para mu'alaf kami Bang Arom. Itu yang pertama.
jangankan kepada para mu'alaf, kepada saudara kami yang muslim yang lainnya juga, kalau ada misal ada problem atau apapun, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk ikut dalam ranah itu gitu loh. Jadi tetap kita dampingi Bang Arom supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebatas itu sih bahasa saya. Sebenarnya saya kenal sih Bang Abdi karena kan ini sebenarnya beliau ini yang mau berdiskusi dengan Bang Juma kan nanti di bulan April nanti kalau rencana waktu itu kan sebenarnya. Cuman mungkin dia memang ngirim video saya di TikTok gitu yang mualaf itu. Kenapa bisa begini? Mau bertanya tentang itu sebenarnya dia. Gitu. Bukan berarti kita suudon ya, bukan, enggak. Tapi waspada. Gimana caranya waspada ya? Salah satunya nanti Bang Arom jangan sendirian ke sana. Misal ke sana nanti sama Akang atau sama Bang Handi misal ditemenin. Terus nanti kan kalau mau ngobrol ya udahlah ngobrol dan lain sebagainya. Itu akan lebih, menurut saya lebih prefer sih Bang. Yes. Niat saya besok ke situ. Kalau enggak minggu sekalian saya datangin pada saat ibadah mereka kan. Biar bisa diundang ngomong di depan lagi. Iya. Niat saya begitu. Tapi di bawah kok ada yang kejang-kejang ya? Kenapa Bang Arom mu'alaf ini ada apa? Temen kok kejang-kejang ini? Siapa ini? Bang cuman penawaran luar biasa loh Bang Ardi. Iya, saya tahu saya. Bisa penawaran kembali tuh. Wow. Berapa? Tawarannya berapa? Coba sebutkan nominal depannya lah. Nominal depannya aja, jangan belakangnya. Ngeri. Nominal depannya berapa? 8. Berapa digit? 2 digit Mas ya. Tapi lumayan. Iya. Lumayan itu. Kalau 2 digit ya lumayan lah. Bangka ya. Ya, memang Bang Arom, Islam itu tidak menawarkan. Jadi orang masuk Islam itu tidak pernah ditawarkan kamu masuk Islam biar kaya, nggak pernah begitu Bang Arom. Nggak pernah. Islam itu menawarkan keselamatan. Selamat karena namanya Islam, selamat. Gitu loh. Nah, yang namanya keselamatan itu pasti ada ujian. Nggak mungkin orang nggak diuji tiba-tiba pengennya masuk yang enak. Selama kita masih bernafas Bang Arom, ini logika berpikir manusia normal ya kan. Selama kita masih bernafas, selama itu pula ujian berlangsung. Itu logis gak itu Bang Ardi? Logis itu Bang Arom. Dan ini adalah salah satu ujian yang berat mungkin menurut Bang Arom. Karena mereka tahu background saya memang akan menikah kan Bang Ardi tahun ini. Undang-undang ya, saya datang ya. Mungkin nggak jadi gitu loh. Nggak jadi gimana ini? Nggak jadi gimana ini? Kenapa nggak jadi? Ya belum ada pastinya pasanganku AKBP soalnya. Mati Mica. Bang Ardi, aku boleh nanya nggak? Oh ya silakan Bang Muhajir, silakan abangku. Tadi Bang Ardi tadi menyinggung masalah kumpulan untuk para mu'alaf. Saya boleh gabung nggak? Iya. 2 minggu yang lalu di rumah Bang Loding. Di Rumbang Loding siapa yang mensyahadatkan? Ustadz Miftah. Ustadz Miftah dihadiri oleh siapa aja? Bang Dewa, terus Papi Gembala, terus ya Bang Loding lah. Aku lupa sih berapa ini. Sekarang, ya maksud saya begini, ada petinggi, abang udah dapat sertifikat belum? Udah dari
setempat sini di KUA. Oh dari masjid. Oh KUA ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu bang. Iya kalau dari masjid ada kok Bang Adi. Ya Dibuatin alhamdulillah. langsung kok. Ya alhamdulillah. Tapi nggak langsung dibuatinnya. Ya karena memang ada yang beberapa masjid yang memang langsung membuatkan itu ada yang biasanya itu nanti dilempar ke KUA. Ada yang kayak gitu. Betul. Tapi Ya, yang nggak ada karena masalah sih. Semua sertifikat mualaf itu sah. Iya. Itu Karena kami aman aman ya. sekalian nikah ulang ya kan, nikah ulang terus dibuatkan juga. Loh, abang udah nikah sebelumnya? Iya udah nikah sebelumnya bang. Berarti istrinya juga Kristen juga sebelumnya? Enggak, dia Muslim, akunya yang masih Kristen. Oh kok dia mau nikah sama abang? Wah ini kacau pertanyaannya. Aneh pertanyaannya. Nggak boleh begitu Bang Adi. ini bukan. Waalaikumsalam. Kak Sarah. Pertanyaannya begitu. Oke baik saya jawab ya. Saya jawab. Begini. Baik saya jawab ya. Ini bukan soal tentang perasaan. Kalau soal tentang perasaan saya paham lah. Orang menikah itu pasti mempunyai perasaan. Nggak mungkin orang menikah itu tanpa perasaan. Jadinya kan nggak enak juga ya kan. Alias dipaksa jadi kesannya kan. Tapi orang nikah pasti punya perasaan. Oke, saya nggak bahas perasaan. Yang saya bahas adalah kenapa kok dia mau sama abang. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya gampang sekali dijawab oleh teman-teman Muslim. Kenapa? Sudah tahu dia Islam, abang Kristen, kok nikah? Kan nggak boleh. Gitu loh. Di dalam aturan Islam, mau lakinya yang Islam, ceweknya Kristen atau sebaliknya, ceweknya yang Islam atau lakinya yang Kristen, dua-duanya itu nggak boleh nikah karena beda keyakinan. Betul nggak, teman-teman? Gitu loh. Tapi sekarang udah aman ya bang ya? Sekarang aman. Jadi begini. Jadi begini. Ini saya harus berbicara secara jujur ya. Harus berbicara secara jujur. Yang namanya nikah, orang disebut nikah karena sudah melakukan sesuatu. Ingat, dikunci tuh. Sudah melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah sebuah aturan. Dan aturan itu yang membuat nggak boleh manusia. Nggak boleh. Nggak boleh manusia, karena ini berkaitan dengan dosa dan tidak dosa. Ya, menikah itu berkaitan dengan dosa dan tidak dosa. Dosa dan tidak dosa itu adalah urusan Tuhan. Maka yang membuat aturan haruslah Tuhan, nggak boleh manusia. Di dalam Islam, aturan menikah itu semuanya dibuat oleh Tuhan, tidak dibuat oleh manusia. Ya. Tetapi di dalam agama, mohon maaf, di dalam agama lain selain Islam, saya nggak ngerti dari mana aturan mereka untuk menikah. Nggak ada, betul nggak teman-teman? Betul nggak Bang Arom? Betul nggak Bang Muhajir? Syariat yang saya tanyakan, syariat menikah di dalam Kristen ada nggak? Nggak ada syariat ya, nggak ada. Jadi misal begini, ada nggak aturan dalam Kristen menikah itu harus ada mempelai pria dan mempelai wanita, harus ada nggak? Aturan atau syariat nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kesimpulannya kalau nggak ada boleh nggak? Aturannya sih nggak boleh bang. Loh lah ya, kalau menurut mereka selama nggak ada larangan tuh boleh. Ya berarti ada nggak larangan menikah cowok sama cowok? saya tanya. Ya menurut mereka ya, bukan menurut kami ya. Menurut mereka, selama tidak ada larangan, ya menurut mereka selama tidak ada larangan maka itu boleh, betul nggak Bang Arom? Betul kan? Nah, ada nggak larangan menikah cowok sama cowok menurut Kristen, bukan menurut Yahudi? Kalau menurut Yahudi ada aturannya itu. Kalau menurut Kristen ada nggak? Menurut Kristen nggak boleh. Hah? Nggak ada kan? Nah, ya makanya itu di dalam Islam syarat sah menikah itu satu, harus ada mempelai wanita, mempelai pria dan mempelai wanita. Sana dulu nak. Waduh, banyak penghujat di bawah, kepanasan. Banyak penghujat, aku nggak bisa nge-mute ini, aku belum moderator. Oke lanjut ya. Lanjut, Bang Muhajir monitor nggak? Iya. Halo, Bang. Thank you teman-teman. Bang Muhajir.
Ya, Woi, jangan ada suara anak-anak dong. iya. Bang Muhajir. Ini nanti. Oke, lanjut aja ya, lanjut ya, nggak apa-apa ya. Ngelek. Siap. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi, ketika Islam sama Kristen atau beda keyakinan ini menikah, maka sesungguhnya, koreksi saya kalau salah, Kak Sarah, koreksi saya kalau salah. Sesungguhnya pernikahan itu tidak sah menurut agama, betul Kak Sarah? Duh, kabur Kak Sarah. Kena peringatan dia. Kok bisa? Peringatan. Makanya aneh nih. Ampun deh, gak boleh nih.